Good afternoon. Thank you for the time and opportunity that has been given to our group. On this occasion, we will present material of structure and grammar of future continuous tense. I give the first time and opportunity to my friend to respond. Structure and grammar of tense, future continuous tense. Yang pertama ada definisi dari future continuous tense. Future continuous tense adalah bentuk kata kerja untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada masa atau waktu yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik, alias kalimat yang menggunakan tense ini memiliki durasi waktu. For your information, future continuous tense memang biasa disebut juga dengan future progressive tense. Istilah future progressive tense memberi kita gagasan yang lebih baik tentang makna dari tense yang satu ini. Dalam hal ini, kata progresif menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung. Yang kedua ada rumus dari future continuous tense. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada pola kalimat. Di sini ada pola kalimat positif. Rumus subject plus will shall plus to be plus be plus verb in plus complement. Yang kedua ada kalimat negatif. Rumusnya subject plus will or shall plus not plus be verb in plus complement. Yang ketiga ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya dengan rumus will or shall plus subject plus be plus verb in plus complement. Untuk menjadi catatan bahwa auxiliary verb shall lebih banyak digunakan untuk subjek I dan be. Future continuous tense dibentuk dengan modal verb will, auxiliary verb be, and present participle dari kata kerja utama. Present participle adalah verb in atau disebut juga sebagai verb. Ada contoh dari kalimat future continuous tense. Yang pertama ada contoh kalimat positif. Rama will be running in a marathon race this Saturday morning. Atau Rama akan mengikuti lomba lari maraton Sabtu pagi ini. Yang berikut contoh kalimat negatif. I won't be sleeping at this time tomorrow. Atau aku tidak akan tidur jam segini besok. Yang kedua, Bima will not be playing games for a month. Atau Bima tidak akan bermain game selama sebulan. Yang ketiga, adverb of future continuous tense. Dalam menggunakan future continuous tense adalah beberapa penggunaan keterangan waktu yang bisa kamu tulis untuk menentukan spesifik waktu di masa depan. Berikut ini referensi keterangan waktu yang bisa kamu pakai. Yang berikut ada adverb of time future continuous tense. Dalam menggunakan future continuous tense, ada beberapa penggunaan keterangan waktu yang bisa ditulis untuk menunjukkan spesifik waktu di masa depan. Bisa dilihat pada gambar bahwa ada adverb of time. Adverb of time yang pertama, at this time next year, yang artinya pada saat ini tahun depan. Next year pada tahun ini sudah menunjukkan kata keterangan waktu. Yang kedua,
at 8 o'clock tomorrow morning. Pada jam 8 besok pagi. Tomorrow morning juga merupakan adverb of time. Salah satu jam itu contoh adverb of time. Untuk materi selanjutnya ada kata kerja dalam penggunaan future continuous tense. Kata kerja dalam future continuous tense menggambarkan suatu aktivitas, tindakan atau kejadian seperti berjalan, menulis, dan lain-lain. Sementara itu, kata kerja statis menggambarkan keadaan dan keberadaan seperti mengetahui, menjadi, dan sebagainya. Untuk kata kerja future continuous tense yang benar bisa dilihat bahwa when the leaves fall tomorrow, summer will seem like a distant memory. Ketika daun jatuh besok, musim panas akan tampak seperti kenangan yang jauh. Yang berikutnya ada fungsi dan kegunaan dari future continuous tense serta beberapa kalimat dari future continuous tense. Yang pertama fungsi. Fungsi di sini ada satu, events in progress at a particular time in the future, atau menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan di masa depan dengan waktu tertentu. Pada fungsi pertama, future continuous tense ini tentu digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau interpreted action in the future yang menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi yang akan dilakukan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa depan dengan spesifik. Untuk menunjukkan waktu spesifik tersebut, kita harus menggunakan kata keterangan waktu sebagai komplement di bagian akhir kalimat. Nah, contoh kalimatnya, My mom will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Atau ibuku akan menelpon kamu pada besok jam 8 pagi. Contoh kalimat kedua yang menunjukkan kata keterangan waktu, I will be putting the kids to bed at 7 o'clock, so don't call them. Atau saya akan menidurkan anak-anak pada jam 7, jadi jangan menelpon lagi. Yang kedua, introduce action in the present, atau menunjukkan kejadian mana sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Future dapat digunakan untuk menyatakan bahwa ada suatu tindakan dengan durasi panjang di masa depan yang akan diintervensi oleh tindakan yang lebih pendek di masa depan. Intervensi ini bisa jadi nyata atau bisa jadi juga hanya soal waktu. Contoh, I will be flying garment when I went to drive. Yes, di bahasa ini. Contoh kedua, I will be waiting for you flying again. Ada may, solid, and curious about someone, plans with those visions Hingga ada may, solid, and curious about someone, plans with those visions to influence those plans. Atau mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk mengetahui informasi atau untuk menanyakan niat seseorang tanpa mempengaruhi rencana itu. Bentuk ini juga sering digunakan untuk bertanya tentang rencana atau niat yang akan dilakukan seseorang.
Biasanya pertanyaan ini diajukan tanpa niat untuk mempengaruhi rencana dari orang tersebut. Contoh kalimat, will Carla be coming home? Apakah Carla akan datang ke rumah? Contoh yang kedua, will Rani be watching the football tonight? Apakah Rani akan menonton pertandingan sepak bola nanti malam? Okay, that are the presentation of material from our book. If there are question, responses, or input, we will provide time and opportunity.